Bupati Muratara, Devi Suhartoni, mengunjungi ketiga korban kecelakaan bus yang kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Rupit. Ketiga korban yang kini menjalani perawatan yakni Jumiatum 34 tahun mengalami luka bakar mencapai 70%, sedangkan suaminya Ngadiono 44 tahun mengalami luka bakar mencapai 50%. Sedangkan satu korban lagi yakni Tahrul Subaidi, 31 tahun mengalami luka bakar mencapai 99% dan saat ini tidak sadarkan diri. Ketiga korban merupakan warga Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Bupati Muratara mengucapkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Bupati juga prihatin dengan kondisi korban yang saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Rupit. Dia mendoakan semoga para korban yang selamat diberikan kesembuhan dan dapat berkumpul dengan keluarga. Bupati juga akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Selain itu, dia juga menyediakan tempat tinggal yang disertai makan dan minum untuk keluarga korban yang berasal dari Kabupaten Pati selama korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Rupit. Saya berkunjung ke sini lagi, ya kan, memastikan bahwa pelayanan kami benar, pelayanan kami maksimum, dan semua biaya kita tanggung. Nah, ini keluarga dari Pati akan datang. Kami telah menyediakan rumah, tempat tinggal untuk semua keluarganya yang datang kemari, termasuk makan dan lain-lain. Ya, kami urus baik-baik mereka. Mungkin ada ucapan bela sungkawa Pak kepada korban ini Pak. Ya, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti kemarin saya sudah sampaikan, ya kan, bahwa ini kita semua berbelasungkawa atas kejadian ini untuk keluarga yang naik mobil ALS maupun yang supir truk tangki. Kita berbelasungkawa dan kita bantu semaksimum mungkin, kita urus, dan sekarang semua yang meninggal itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dalam kesempatan ini juga Bupati menghimbau kepada para pengendara yang melintas di jalur lintas Sumatera agar dapat berhati-hati dalam berkendara. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan.